Oke sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna Tamingga Biru. Bagaimana kabarnya kalian semua sobat ngelamun? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film action yang rilis pada tahun 2025 dan dibintangi oleh saudara jauh saya yang bernama Jason Statham. Я брошу тебя в озеро. Запретишил этот кусок диамант. Ко мне домой. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit angkatan khusus Inggris yang kembali harus membunuh dikarenakan salah satu keluarganya diculik oleh sindikat human trafficking asal Rusia. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kalian gaskan ke videonya. A Working Man 2025. Oke sobat ngelamun, film akan berfokus kepada seorang mantan anggota prajurit Amerika yang bernama Levon Katz. Sekarang ia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Ya, kalau di Indonesia biasa disebut dengan mandor bangunan. Ia bekerja untuk perusahaan Gracia Family, di mana perusahaan tersebut ialah milik sahabatnya sendiri. Di perusahaan itu juga melibatkan anaknya Joe, yaitu Jenny Gracia yang sudah Levon anggap sebagai putrinya sendiri. Ketika Levon sedang bekerja, ia melihat seorang anak buahnya yang sedang diganggu oleh beberapa orang. Dikarenakan kedua orang itu sangat ngeyel, ia pun harus melakukan sesuatu untuk melindungi anak buahnya. Setelah membereskan beberapa orang yang mengganggu, kemudian ia pun menyuruh anak buahnya untuk bekerja kembali. Di sini kita bisa melihat hubungan Devon dengan Jenny itu sangat dekat. Setelah selesai bekerja, ia pun langsung menuju rumah mertuanya, di mana hari ini adalah jadwal dia untuk bertemu dengan anaknya. Sepertinya mertuanya kurang menyukai kedekatan Levon dengan Mary anaknya. Ia dengan sengaja membuat acara di hari di mana jadwal pertemuan Devon dengan Mary yang sudah diatur oleh pengadilan. Dan di sini Mary menyuruh ayahnya untuk tidak mempermasalahkan perlakuan kakeknya tersebut. Di sini kita diberitahukan kilas balik masa lalu Levon. Opposing counsel alleges you have untreated PTSD. Di mana ia memiliki sebuah PTSD akibat dari pertempuran di medan perang dan kematian istrinya yang dikarenakan bunuh diri. Dan sekarang ia ingin memperjuangkan hak asuh penuh terhadap Mary. Kemudian di sisi lain, memperlihatkan Jenny yang sedang ngopi bersama teman-temannya. Kemudian di sini Levon mengikuti usulan dari pengacaranya untuk memiliki tempat tinggal secara tetap. Kembali lagi kepada Jenny, setelah ngopi ia pun melakukan party di sebuah klub malam. Namun tanpa ia sadari pergerakan ia sedang diawasi oleh beberapa orang. Kemudian setelah itu Jenny dan teman-temannya memasuki sebuah bar, di mana salah satu bartender tersebut pergerakannya sangat mencurigakan. Kemudian Jenny pun mengantar temannya ke toilet. Kemudian setelah itu yang terjadi, entah siapa dua orang tiba-tiba menyekapnya dan membawanya. Di keesokan harinya di kantor, tiba-tiba ada dua orang polisi yang mendatangi kantor tersebut. Dan ternyata Jenny pun diculik oleh sekelompok orang, dan di mana kedua orang tuanya meminta bantuan Levon untuk mencarinya. Di sini Levon pun sangat bimbang. Awalnya ia menolak untuk membantu keluarga Gracia dikarenakan ia tidak mau terjerumus ke dunia kriminal lagi. Kemudian ia pun memutuskan untuk menemui sahabatnya ketika ia masih menjadi prajurit. Di sini sahabatnya memberikan masukan, di mana Levon pun harus melindungi seluruh orang yang dianggapnya keluarga, termasuk Gracia Family yang sudah menganggapnya sebagai keluarga pula. Kemudian setelah mendapatkan ujangan dari sahabatnya, ia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Zoe di rumahnya. Kemudian di keesokan harinya Levon pun mulai mengintai tempat-tempat yang didatangi oleh Jenny terakhir kali sebelum ia menghilang, dan beberapa poster berita perihal penculikan Jenny
Kemanakah Jenny sebenarnya? Apakah ia menjadi korban penculikan perdagangan manusia di Kamboja? Kita lanjutkan dulu ke ceritanya ya guys ya. Dan di sini Lepon pun mendapatkan beberapa kejanggalan, di mana ia menemukan kamera CCTV yang sengaja dipotong dan mutiara milik Jenny yang terjatuh di jalan kecil dekat pintu belakang bar tersebut. Setelah menunggu cukup lama, kita panggil saja Johnny ya guys ya. Johnny pun pulang menuju rumahnya. Kemudian Lepon pun mulai membuntuti kendaraan milik Johnny, hingga akhirnya Lepon pun dibawa ke sebuah rumah. Dan tak lupa ia pun mengambil kembali alat pelacak di mobilnya Johnny. Eta si bagoy. Ketika Johnny sedang ngeplay, tiba-tiba awalnya Lepon pun menanyakan perihal Jenny kepada Johnny secara baik-baik. Namun di sini Johnny pun tipikal orang yang sedikit ngeyel dan membuat Lepon pun sedikit agak marah hingga dengan terpaksa Lepon pun harus menggunakan cara interogasi ala militer. Namun selang beberapa lama, tiba-tiba ada dua orang masuk hingga mau tidak mau, tanpa mengalami kesulitan, Lepon pun dapat menghabisi seluruh orang di sana. Kemudian dari orang-orang tersebut, Lepon pun telah mengetahui orang-orang yang telah menculik Jenny, yaitu sekelompok orang Rusia yang melakukan human trafficking. Kemudian Shin pun memperlihatkan Jenny yang sedang disekap di sebuah ruangan. Kemudian kembali lagi kepada Lepon. Tak lama dari itu sekelompok orang Rusia pun datang dan dipimpin oleh seseorang bernama Wolo. Kemudian Shin memperlihatkan Wolo yang sedang memarahi anak buahnya, di mana akibat kelalaiannya, uang-uang milik Wolo pun harus raib diambil oleh Lopin. Dan di luar datanglah cleaning service yang dipanggil untuk membersihkan sisa-sisa pembantaian yang dilakukan oleh Lopin. Dan di sini Lopin pun baru mengetahui bahwa organisasi tersebut sangat rapi dalam melancarkan aksinya. Setelah semua bukti dibersihkan, walaupun beranjak pulang ke rumahnya. Kemudian di sini Lopin pun mencoba untuk menguntitnya, di mana Lopin pun dibawa ke sebuah rumah di tengah hutan pribadi. Kemudian Lopin pun menyembunyikan mobilnya di balik semak-semak, dan ia pun melakukan pengintaian dengan menggunakan kameranya yang dapat menyadap suara dari jarak jauh. Terdengar di dalam rumah pertengkaran antara Wolo dengan istrinya, dan tak lama dari itu istri Wolo pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Wolo di rumahnya. Kemudian terlihat di CCTV, Lopin pun mulai melancarkan aksinya, di mana awalnya ia menginterogasi dengan cara yang sangat santai. Mula-mula ia mengembalikan seluruh uang milik Wolo yang telah ia curi. Kemudian setelah itu, Lopin pun mulai menanyakan perihal penculikan Jenny. Я брошу тебя в озеро. Запретил этот кусок диаманта. Ко мне домой. Kills 3 people to sell a woman. Karena muak mendengar jawaban dari Wolo, Lopin pun menenggelamkannya di kolam berenang. Kemudian setelah itu Lopin pun mengecek translate dari kalimat yang diucapkan oleh Wolo dalam bahasa Rusia. Lalu Shin pun memperlihatkan Simon, yaitu kakak kandung dari Wolo, yang sedang melihat rekaman CCTV di rumah Wolo. Kemudian ia pun meminta anak dan keponakannya untuk mencari orang tersebut. Di sisi lain, Shin memperlihatkan Jenny yang sedang diberi makan sebelum ia dijual kepada lelaki hidung belang. Dikarenakan Wolo tidak membuka suara apapun perihal kasus penculikan Jenny, Lepon pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada temannya di FBI untuk mencarikannya informasi perihal orang-orang yang berhubungan dengan Wolo. Kemudian beberapa saat setelah itu, temannya memberitahukan bahwa ada sekelompok geng motor yang sering berhubungan dengan Wolo. Dan Lopin pun pada saat itu pula langsung menghampiri markas geng motor tersebut. Namun tanpa ia sadari, ia pun dipantau oleh salah satu pelaku penculikan Jenny. Kemudian Lopin pun berpura-pura untuk membeli sebuah barang terlarang dalam jumlah besar. Kemudian Daniel pun membawa Lopin untuk bertemu dengan bosnya, yaitu Andre, dan Andre pun menanyakan perihal senjata apa yang dibawa oleh Lopin dan tujuan ia datang kemari. Setelah itu Andre pun ingin mengetes kemampuan dari Lopin.
Tanpa mengalami kesulitan apapun, Lupin pun berhasil membantai seluruh anak buah dari Andre. Enough! Kemudian setelah itu Lupin pun memesan beberapa barang terlarang. Lalu di sini Andre pun menyetujuinya dan akan bertemu di sebuah restoran pada pukul jam 7 pagi. Kemudian pada keesokan harinya jam 7 pagi, Lupin pun mendatangi sebuah restoran yang dimaksud, di mana di sana ia disambut oleh Daniel bersama Laura. Dan di sana Daniel pun memberikan contoh barang terlarang beserta sebuah handphone yang akan menjadi alat komunikasi selanjutnya. Setelah pertemuan tersebut, Lupin pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Tak lupa di perjalanan ia pun membuang bungkusan barang terlarang tersebut ke dalam sungai. Sementara itu di sisi lain, hari di mana transaksi Jenny pun akan berlangsung, di mana ia dijual kepada seorang lelaki dan akan dijadikan alat pemuas hasrat gabrutnya saja. Namun di sini Jenny pun berhasil melawan dan membuat sang pelanggan pun murka kepada sikap Jenny. Di sisi lain, permintaan Lupin pun disetujui oleh Andre dan akan bertemu bosnya Andre, namun harus menggunakan jas. Mau tidak mau Lupin pun harus membeli sebuah jas. Hari pertemuan pun tiba. Di sini Andre memperkenalkannya dengan Bandar. Kita panggil saja Alex. Di sini Lupin pun meminta beberapa paket. If you need resupply, use the burner. Text bunny rabbit emoji. Setelah transaksi, barang tersebut langsung Lupin buang. Kemudian di keesokan harinya, Lupin pun mulai memantau pergerakan dari geng motor tersebut. Namun sayangnya ternyata Lupin sudah ditunggu dan dipantau oleh Laura yang ternyata sudah bekerja sama dengan kelompok Rusia. Tak lama dari itu Lupin pun menyadari bahwa dirinya sudah dipantau. Kemudian ia pun memutuskan untuk melarikan diri menggunakan sebuah motor. Ternyata polisi yang ditemui oleh Lupin ialah antek-antek dari anggota geng Rusia tersebut. Kemudian Lupin pun berhasil tertangkap, namun ia pun tidak menyerah begitu saja. Ia pun mulai memancing emosi kedua orang Rusia tersebut. Lalu kemudian kedua orang Rusia itu pun mulai terpancing oleh omongan dari Lupin. Di sini gua manggilnya Lupin aja ya guys ya, soalnya belibet. Awalnya Lupin pun keteteran melawan mereka berdua dikarenakan tangannya yang diikat. Dan ya, Lupin pun berhasil mengalahkan kedua orang Rusia tersebut dan membuangnya ke dasar sungai. Kemudian di keesokan harinya kabar kematian tentang anaknya Simon dan keponakannya pun sampai ke dia. Di sini kita diberitahukan bahwa bos penculikan Jenny itu ialah tak lain tidak bukan adalah Alex. No, you just fucked me out of 200 grand. Akibat gagalnya penjualan Jenny, Alex pun harus merugi sekitar 250.000 dolar Amerika. Sementara itu di sisi lain Simon bersama beberapa anggota orang Rusia tersebut, mereka merencanakan pemburuan terhadap Lupin, di mana mereka akan menargetkan keluarga dekat Lupin. Kemudian di malam harinya di sebuah klub malam, mereka pun mendatangi Alex untuk mencari informasi tentang Lupin. Lalu kemudian Simon pun memperingatkan Alex bahwa ia sedang diburu oleh Lupin. The Brotherhood treats me like I'm radioactive. Lalu kemudian Alex pun memberitahukan informasi perihal keluarganya Lupin. She's hunting you. Lalu di keesokan harinya, kedua anak buah dari Simon pun mendatangi keberadaan Lupin. Sementara itu Lupin pun mendapatkan kabar bahwa anaknya tidak ada yang menjemput di sekolahnya. Ia pun langsung bergegas ke sekolahnya. Dikarenakan kakeknya tidak menjemput, Mary menanyakan apakah ayah membunuh kakek. Namun Lupin pun teringat bahwa orang-orang Rusia sedang mencarinya. Kemudian mereka berdua pun bergegas ke rumah kakek, di mana di sana rumah kakek sudah terbakar oleh api. Kemudian tanpa basa-basi Lupin pun masuk ke dalam untuk menyelamatkan mertuanya tersebut. Dan akhirnya mertuanya pun berhasil ditemukan dan berhasil tertolong. Bukannya terima kasih, kakeknya malah menyalahkan Lupin akibat kejadian tersebut. Di sini kakeknya menyarankan untuk melapor saja ke polisi. Namun Lupin menolaknya, dikarenakan di pihak kepolisian ada polisi yang dibayar. Untuk menyelamatkan Mary, Lupin pun mengajak Mary ke rumah tengah hutan milik sahabatnya.
Lepin bertujuan untuk menitipkan Mary di sana dan ia pun meminta beberapa pasokan senjata dari gudangnya sahabatnya. Lalu kemudian Lepin pun bersiap untuk menyelesaikan tugas terakhirnya itu. Lalu Lepin pun berjanji kepada Mary akan menyelesaikan tugas terakhirnya selama 2 hari tidak lebih. Kemudian scene beralih kepada Jenny yang memberontak untuk melarikan diri dari Laura dan temannya. Akibat mobil yang menabrak pohon, ia pun berhasil melarikan diri dari Laura dan sahabatnya. Namun alangkah sialnya, Jenny pun malah bertemu dengan antek-antek Laura yang bekerja di kepolisian. Dan ya, bukannya Jenny dibantu untuk melarikan diri, ia malah diantarkan ke tempat Laura dan sahabatnya berada. Kemudian ketika sahabatnya akan mengeksekusi Jenny, ia pun mendapatkan telepon dari kliennya. Ia jadi untuk membeli Jenny dan memintanya membawanya ke sebuah kasino di tengah hutan. Sementara itu Shin memperlihatkan Alex yang sedang berdebat dengan wanita simpanannya. Namun tak lama dari itu yang terjadi, Come closer and she dies. Lepin pun langsung menanyakan perihal Jenny. Awalnya Alex enggan membuka mulut perihal Jenny. Namun akibat ancaman yang diberikan oleh Lepin, ia pun bersedia untuk memberitahukan keberadaan dari Jenny. Kemudian singkat cerita, Lepin pun diajak kepada sebuah kasino di tengah hutan. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Jenny, Lepin pun langsung membunuh Alex di tempat itu juga. Dan tanpa basa-basi setelah itu Lepin pun langsung bergegas menyerang kasino tersebut. Kemudian kabar kematian Alex pun terdengar oleh Andre, di mana Andre menyuruh seluruh anggota geng motornya untuk melakukan pemburuan terhadap Lepin. Di sisi lain, Lepin pun berhasil meringkus beberapa penjaga di luar. Lalu kemudian Shin pun memperlihatkan Jenny yang akan disiksa oleh pembelinya. I wonder what you look like, Sementara itu di sisi lain, Lepin pun langsung bergegas mencari keberadaan Jenny di tempat tersebut. Tak lama dari itu, Andre dan teman-temannya pun datang ke tempat tersebut. Dan mau tidak mau Lepin pun harus membantai satu persatu anak buah dari Andre. Hingga pertarungan Lepin dengan Andre pun terjadi, di mana pada awalnya Andre pun berhasil menandingi kemampuan Lepin, namun pada suatu momen yang terjadi, setelah mengalahkan Andre, Lepin pun langsung bergegas mencari ruangan di mana Jenny yang sedang disekap. Dan tanpa basa-basi, Lepin pun langsung menghabisi kedua penculik Jenny tersebut. Dan di sisi lain, Jenny pula telah membalaskan dendamnya terhadap Laura. Setelah Jenny dibebaskan, ia pun langsung bergegas pergi bersama dengan Lepin dari tempat tersebut. Namun di pintu depan ternyata sudah terdapat 2 orang pengawal dari Simon yang telah menyerang mertuanya Lepin tempo hari. Namun dengan skill dan keterampilan Lepin dengan menggunakan senjata, dengan sangat mudahnya Lepin pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Hingga mereka berdua pun berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Kemudian Shin memperlihatkan Simon yang sedang mengabarkan tentang kondisi di mana kedua anak buahnya telah dikalahkan pula oleh Lopin. Dan di sini atasan Simon meminta untuk tidak mengusik kehidupan Lopin lagi. Kemudian Shin berpindah lagi kepada Lopin dan Jenny, di mana mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik dari keluarga Gracia. Dan tak lupa Leo pun berterima kasih kepada Lopin. Setelah memastikan keadaan Jenny, Lopin pun langsung bergegas menemui anaknya di rumah sahabatnya. Hingga Lopin pun bisa hidup bahagia bersama anaknya. Dan film pun selesai. Bagaimana Sobat Ngelamun? Sangat menegangkan sekali bukan? Lah yang bisa kita ambil dari film ini ialah anggota keluarga adalah harta yang sangat berharga untuk kita semua. Dan kita dapat melakukan apa saja untuk melindungi anggota keluarga kita. Oke Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe ya guys ya. Saya Kusna, saya pamit. Bye bye.